hari ke kandang hijab. Bahkan hadirnya pun difasilitasi oleh Pak Haji. Terkabul? Terkabul. Ujungnya kabur. Alhamdulillah ada yang menjadi motivasi kita semua. Ada yang dipaksain untuk ibadah sholat taubat oleh Pak Haji di tahun 2011 Pak Haji ya? Ya. Tahun 2011 dipaksa Pak Haji. Alhamdulillah datang 2024 yang lalu. Datang bawa oleh-oleh ke Pak Haji. Oleh-olehnya 40 ember. Miliar tunai. Miliar. Pak Haji jadi kaget. Ini apa? Ngapain kasih? Bahkan Pak Haji sudah lupa, sudah ngajari seperti ini, Pak Haji sudah lupa pernah maksain. Pak Haji yang maksain saya, Pak Haji, untuk sholat tobat 68 kali sehari semalam. Dipaksa saya Pak Haji, saya lakukan Pak Haji. Alhamdulillah saya cair 200 miliar setiap bulan. Tunai. Dan ini Pak Haji jangan nolak. Ini ucapan terima kasih saya kepada Pak Haji. Ini Pak Haji jadi semangat seperti itu untuk memberi motivasi kepada kita semua. Dasarnya kedua ada di luaran dari RDAE, namanya Pak Nasrullah. Dasar yang kedua, Pak Nasrullah ini orang dalam, ordal. Yang satu praktek, orang luar, namanya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki, ditulis. Dia nulis di situ dan testimoni nyampaikan di lewat TikTok, lewat YouTube. Dia jalani sholat taubat 57 kali sholat taubat tiap hari. Kalau saya 68, 18 tambah 50. 50 itu sifat yang dominan. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, 10-10. Atau jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Atau yang mana aja Bapak pilih yang masih dominan. 5 kali 10, 50 sholat taubat plus 18, jadi 68. Kalau Pak Nasrullah 57. Dia cair 21 miliar. Saya maunya cairnya per bulan 10 miliar. Amin. Tidak cukup dengan amin Pak Haji. Iya. Praktekin. Iya. Ibu bapak cuman amin. Amin ampret. Praktekin. Lanjut. Ya. Ini nggak pakai modal, cuman modal dengkul kan sholat taubat. Nggak pakai modal duit dari mana? Sholat taubat. Nggak pakai duit, nggak pakai modal. Ya. Kenapa kita harus sholat taubat? Karena terlalu banyak yang menutupi diri kita dengan rezeki yang mau masuk. Penghalang. Ada penghalang, ada tabir di antara kita dan rezeki yang mau datang. Apa itu tabirnya? Sudah disampaikan Pak Haji. Tabirnya adalah itu tadi. Sifat bangsat. 18 kali sifat bangsat, hati busuk. Sifat busuk 18. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Sama siapa? Ring 1. Ring 1 siapa? Anak dan pasangan hidup. Atau saudara ipar, sepupu, saya nggak tahu. Atau mertua atau besan, saya nggak tahu. Lo sendiri yang tahu. Bisa gak tuh sifat busuk jangan ada. Biar cair setiap bulan 10 miliar. Tanpa. Kita kan udah 50 tahun, saya nggak mau kerja. Tanpa multi level marketing. Kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing, ngebel downline, kabur tuh downline. Ketakutan diajak multi level marketing. Lanjut. Ya. Penghalang-penghalang yang seperti itu ada di dalam diri kita, itu sudah dipesan oleh Nabi. Karena kalau itu
ada di dalam diri kita yang dominan seperti itu, dan itu sifat busuk yang dikatakan Pak Haji, artinya kita punya sifat yang negatif. Apapun yang kita lakukan terhalang oleh sifat negatif. Maka Pak Haji ngajarin gimana uang rezeki yang ngejar kita datang kepada kita, bukan kita yang harus mengejar rezeki. Kuncinya adalah hati kita harus bersih, jernih, aura positif. Kalau orang Jawa bilang legowo, lapang dada. Contoh, ingin megang kupu-kupu, dikejar, butuh waktu, capek, kupu-kupunya bisa rusak, dipegang malah. Mendingan nanam bunga, bikin taman bunga, sudah di halamannya jadi indah, kupu-kupu pada datang. Itulah hati kita. Tata hatinya dipakai taman bunga, taman hati yang indah, sehingga auranya positif, rezekinya yang akan tertarik juga energi positif, rezeki-rezekinya jadi datang. Kenapa hajat ibu dan bapak lemot? Karena suka nasehatin anak. Oh, nggak boleh nasehatin anak, nggak boleh. Karena nanti ibu kepancing jengkel kalau anaknya nggak nurut apa kata ibu dan bapak. Jadi anak jangan, ibu langsung tangan kanan kiri ke atas. Allah, gerakin hati putri saya supaya dia mau sholat subuh tepat waktu. Allah, gerakin hati putra saya biar putra saya mau sholat subuh tepat waktu. Jangan kita gedor-gedor pintu suruh sholat subuh. Itu namanya hati bapak dan ibu busuk. Kok busuk? Ya kan pada saat anak nggak nurut, nggak mau sholat subuh, jengkel gak? Itu namanya busuk gak? Ada gak tuh di 18? Mana kertasnya? Bagiin kertasnya. Ada gak yang? Ada. Gak boleh. Itu namanya busuk. Jangan suka nasihatin anak. Jangan suka nasihatin orang tua. Lanjut Pak. Ya. Yang udah kode-kode soalnya. Jadi dengan sifat yang busuk itu pasti akan menjauhkan dari rezeki. Ini yang harus kita hindarkan. Kenapa? Bagi Wan, ambil Wan. Kenapa Allah ambil Wan? Suruh kita untuk membersihkan itu? Karena Allah berjanji. Kalau hatinya bersih dari sifat-sifat yang busuk, Allah akan lipat gandakan harta. Syaratnya dengan apa? Bersih hati. Dengan apa? Mohon ampun. Itu janji Allah begitu doang. Salah satu sifat busuk adalah lihat YouTube komen, lihat medsos komen, lihat TikTok komen. Sekarang lagi viral apa contohnya? Komen. Nggak boleh. Numpang panggung biar ngetop. Gelo. Orang dibully. Numpang panggung. Nggak boleh dong, itu namanya sifat busuk. Orang berbuat baik kok kita malah dibilang hancur, jelek, apa nggak boleh. Itu namanya komen. Lanjut. Ya, itu mulai dari nomor 3, nomor 2, nomor 1-nya menjadi landasan. Tadi sudah sampaikan Pak Haji bahwa kita harus menerima ketetapan Allah. Ini yang susah. Kita tidak saling menyalahkan diri sendiri, menyalahkan ring satu, ujung-ujungnya pasti menyalahkan Allah. Kalau Allah disalahkan pasti murka. Kalau Allah murka sudah standar saja. Yang penting hidup. Allah di hadis qudsinya menyampaikan firman-Nya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaanku, tidak mensyukuri segala nikmatku, dan tidak rela dengan ketetapanku, keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain
aku. Diusir. Allah murka kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Intinya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita yang dulu berhasil, dulu berjalan, dulu ada hasil yang baik? Karena kita menjadi demikian ini, kita lupa dengan sedekah. Kondisi seperti ini saya harus sedekah? Harus. Karena Allah menyampaikan sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Dipaksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Paksain. Pak Haji kalau saya sedekah emang bonusnya apa? Nanti bisa ngurangin ibu siksa kubur. Emang ibu besok bakal di dunia sampai tua boro-boro. Besok ibu mati dikubur. Suaminya meninggal dikubur. Apa ibu mau ikut dikubur? Nggak mau. Suami meninggal dikubur. Ibu besok nengokin kuburan. Setahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Begitu juga kalau ibu bapak meninggal. Ditengokin setahun 2 kali. Kalau bapak dan ibu nggak ada sedekahnya. Bangsat tuh di kuburan lo. Disiksa. Kok gitu Pak Haji? Bapak gue dari tahun 73 mati belum bangkit. Nah lu kagak mau sedekah, habis lu disiksa. Emang ada ayatnya Pak Haji kalau sedekah itu wajib? Iya. Ayatnya. Ayatnya diingatkan oleh Allah kita. Kenapa Ada gak kita, penontonnya man? kita harus sedekah? Berapa? Nanti dibuka di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Al-Munafikun ayat yang ke-10. Intinya dari surat ini bahwa kita diperintahkan Allah mensedekahkan sebagian rezeki yang kita terima. Enggak kalau orang mati. Lanjutannya ke sana. Oh. Sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena kalau nanti di alam kubur, kata Allah di surat Al-Munafikun ayat 10 itu, dia yang paling utama disebutkan. Bentar lagi. Allah kembalikan. Intinya ya, kembalikan saya ke dunia walaupun hanya sekejap. Untuk apa? Untuk sedekah, bukan untuk bekerja lagi, untuk cari uang lagi, untuk umroh, untuk sholat, untuk puasa, enggak. Untuk sedekah. Karena yang paling menemani dia di alam kubur ternyata hebatnya adalah sedekah. Dan kenapa harus sedekah mendorong kita untuk bisa harta kita meningkat? Di Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi 700. Tapi di penutup ayatnya Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia ambil centong dia di atas buat bapak dan ibu dia, centong. Tidak mesti 700, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1.000.000 kali. Nilainya yang bukan centong diperoleh. ini. Ini pentingnya, pendorong hajat kita. Tapi yang terpenting utama adalah terima takdir, terima ketetapan Allah tanpa mengeluh, tanpa grundel. Nyambung gak nih Pak? Jadi bapak dan ibu coba paksa dulu sholat tobat. Besok datang lagi, kemari lagi, testimoni. Saya maunya sehari, coba ada gak yang testimoni? Besok hari Kamis malam Jumat kita testimoni, besok kan Rebo. Nah besok ibu, besok habis maghrib kesini lagi. Testimoni lagi. Nah besok ada yang cair 200 miliar mau datang. Nah besok ibu dengar orangnya. Bos ngomong bos. Nah nanti saya dia sesuruh ngomong. Saya nginap sini boleh Pak? Boleh bu. Saya jauh. Boleh. 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 Haji saya sampai hari Jumat ya. Boleh. Boleh. Jadi ibu nanti nanti dipraktekin sholat taubatnya yang 68. Ini 50.
Yang 18 habis maghrib sampai isya besok kerjain. Saya mau ada yang terkabul. Besok yang cair 200 miliar mau testimoni besok. Habis maghrib, habis isya. Sisa. Habis isya besok mau testimoni dia. Yang cair 200 miliar. Nah ibu dengerin. Besok Kamis malam Jumat. Yang cair yang saya kasih duit hadiah 1 miliar 2 orang. Dia mau testimoni. Nah ibu juga harus bisa. Bisa? Jangan cerita apapun masalahnya. Saya mau punya rumah, pasti. Saya mau punya mobil, pasti. Saya mau punya kontrakan, pasti. Saya mau punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti. Irwan aja suruh bagiin Irwan. Saya mau punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti. Jadi harus pasti. Tidak ada kata tidak. Oke? Jangan suka komen. Saya nggak mau komen. Jalanin, syukurin, nikmatin. Oke? Makanya itu Pak Haji yang sholat taubat itu apa namanya tuh Pak Haji, doanya tuh terus apa bacaannya? Nggak ada doanya, sholat tobat. Enggak, itu bacaannya yang kayak Al-Qur'annya tuh Pak Haji. Saya niat sholat tobat 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Saya niat sholat. Hah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana ibu gitu. Seperti sholat pada biasanya. Hanya suratnya kalau yang pendek yang paling dihafal paling cepat. Kalau sunahnya suratnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sudah, kalau itu susah dihafal, apa saja yang dihafal. Oke? Tinggal dipraktekin dengan keyakinan yang bulat dan keras. Bisa? Semangat. Dengan Harus semangat. bisa. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu harus hajatnya besok ada yang terkabul. Mau 1 mau 2. Besok testimoni di sini. Dan besok ada yang cair 200 miliar, dia mau testimoni di sini. Dengerin. Besok Kamis malam Jumat di atas. Nanti praktekin. Harus datang, manfaatin. Harus. Bisa? Bos, isi Pak Nur yuk, saya udah dipanggil Eyang soalnya. Eyang udah mencak-mencak. Maksud saya dibuka. Hah? Pakai duit centongnya. Nggak usah, ibu mau nyentongin dompet bisa. Mau nyentongin duit bisa. Mau nyentongin hajat bisa. Mau nyentongin ibu sakit bisa. Apa aja, nggak usah harus duit. Ibu mau nyentongin tetek biar nggak peot. Montok, tetenya montok. Mau pentilnya gede. Bisa. Itu namanya gejala pengapuran. Jadi nyentongin gak harus kaki. Tetek bisa bu. Banyak yang pentilnya kecil jadi gede. Berapa kali Pak Haji? Sampai pentilnya copot. Bukan berapa kali bu. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Simak. Nah. Ibu jangan pulang dulu. Saya kebetulan udah dikasih kode sama ibu saya. Karena kan saya masih baru sakit. Ya baru sembuh. Ya nanti saya kesini lagi besok. Nah diterusin sama Pak Nur. Nah nanti testimoni vlog sambil nanti apalah Pak Nur nanti. Ibu harus turutin. Harus bisa. Saya mau besok harus ada yang terkabul. Praktekin sholat tobat. Praktekin. Maksa. Harus maksa. Kenapa sih Pak Haji harus maksa? Karena udah dipraktekin sama orang di luaran sana. Namanya Pak Nasrullah. Dia bisa, Bapak dan Ibu harus bisa.
Kalau dia cair 21 miliar, saya maunya ibu 10 miliar aja. Separohnya dari Pak Nasrullah. Nanti diceritain sama Pak Nur. Saya kan udah dari pagi. Saya, Mas Lukman, Pak itu. Ini udah sip kedua. Pak Nur, Regi, sama Irwan. Kita sip-sipan. 3-3. Gak apa-apa kan? Iya, dan jangan pulang ya. Jangan bubar. Pak, jangan bubar ya. Semangat kan? Ada gak penontonnya, Man? Ada nih. Tadi udah 500. Ibu gaya-gaya jadi turun 100. Tadi udah 500 penontonnya. Haji nanya, jadi saya terus jujur. Apa? Haji nanya, saya Oh iya. jujur. Ambil 1 juta kasih ibu ini. Oleh-oleh dari saya. 1 juta. Alhamdulillah. Rezeki ya Bu ya. Kasih 1 juta. Kasih 1 juta. Iya. Iya. Ini bukan uang bibit 1 juta. Buat dia karena goyang. Takutnya alat kelaminnya oblak. Saudara bukan. Temen bukan dikasih uang oblak. Kasih 1 Ini juta. kan saudara semua Pak Haji, satu perguruan. Iya. 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 Kasih 1 juta. Silakan, Mas. Tepuk tangan dulu dong. Selamat. Kamu saudara bukan, teman bukan. Bu, kasih lihat 1 juta, Bu. Kasih lihat 1 juta. Kasih lihat 1 juta. Ya, 1 juta. Karena goyang. Tapi penonton jadi turun drastis. Dari 500 tadi. Pas dia goyang tinggal 100. Aduh. Harusnya jangan dibayar ya. Karena jujur. Ya, mau saya, Bapak dan Ibu, dengan Pak Nur yang nerusin saya, maksimalin, jangan turun. Besok kan kita ketemu lagi habis Isya. Bayar gak Pak Haji privatnya? Gratis. Gak ada bayar gratis. Besok ada Mbak Lisa sama Mas Abi. Besok mau cerita pengalaman dia cair 200 miliar yang kedua. Besok ada Mbak Lisa sama Mas Abi. Udah tahu Mas Abi, Mbak Lisa? Udah pernah dengar? Belum? Oh belum tahu. Dia yang cair 200 miliar. Ini cair lagi yang 200 miliar. Makanya dia tadi saya panggil, bos. Besok datang ya bos, hari Rabu. Ceritain pengalaman kok bisa cair 200 miliar. Pak Haji buat apa saya cerita? Orang pesertanya tablo. Tahu gak tablo? Tampang blow on. Lo pada tablo, tampang blow on. Nggak apa-apa Mbak, coba dong cerita. Toh yang nonton juga kan YouTube banyak. Jadi besok yang nggak hadir nggak apa-apa, bisa lihat di YouTube. Pengalaman Mbak Lisa sama Mas Abi bisa cair 200 miliar yang kedua. Jadi kita besok habis Lebaran Idul Adha, saya, Mbak Lisa sama Mas Abi, semuanya kita mau liburan ke Turki. Bawa anak yatim, 200 anak yatim. Bapak dan Ibu mau ikut gak? Nah, besok hadir. Mbak Lisa saya ikut. Nanti Bapak dan Ibu bisa jadi tumbal. Syaratnya apa katanya Pak Haji? Apa? Syaratnya apa pengen ikut? Syaratnya cuma satu, punya alat kelamin. Ada kan? Mana buktinya? Ya lihat dulu dong. Bentuknya kayak gimana? Pokoknya yang boleh berangkat yang bentuknya oval. Yang lonjong, yang bulat nggak boleh. Yang oval. Bulat. Oh. Ibu pres ke tukang bubut. Oke ya. mungkin. Oke, saya Bapak jalan Ibu dulu ya. Oke. Gak usah salaman, ya. gak usah. Bapak Ibu nggak usah bubar, kita di sini dulu. Nanti kita isi dengan Om Regi. Kita isi testimoni ya, pengalaman-pengalaman. Ya, biar Pak Haji bisa istirahat dulu. Oke. Ya, nanti besok kan bisa ketemu lagi dengan Pak Haji ya. Biar beliaunya istirahat dulu, biar kondisinya fit dulu.
Baik, Om Regi kita isi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Kenapa kita isi sekarang? Kan nanti Bapak Ibu udah di sini. Sayang kalau langsung pulang kalau enggak sholat tahajud ya. Sekarang kalau Bapak Ibu di rumah suka sholat tahajud enggak? Suka. Tapi kan jarang-jarang ngantuk ya. Enggak ada yang ngedoain. Nah, kalau di sini kan Bapak Ibu bisa sholat tahajud, didoain anak yatim, plus bisa sahur makan soto gratis, ya kan? Tadi dari Pak Haji apa katanya? Suruh apa? Sholat tobat. Sholat tobat. Ya, baik Bapak Ibu, kenapa sekarang jadi di RDAY ada sholat tobat? Sebetulnya sholat tobat itu untuk mengikis penyakit hati, ya. Makanya kita sholat tobat untuk yang 18 sifat itu. Karena sifat-sifat itu penyakit hati yang tidak bisa luntur atau rontok oleh kalau kita wudhu, ya. Mungkin kalau kita tadi jinah mata dengan wudhu kitanya benar tertib sesuai dengan syariah itu bisa hilang Pak Bu. Tapi kalau hati kan nggak bisa, ya. Makanya kan ada hadisnya bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang namanya hati. Jika daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Nah kuncinya adalah di hati. Siapa yang membolak-balikan hati? Kan Allah. Ya malikal qulub sabit qalbi ala dinika wala taatika. Ya Allah, bolak-balikan hati saya untuk taat kepada agama, ya kan? Makanya kita kita adakan dengan sholat taubat. Oke, mungkin Om Regi ada tambahan? Gimana? Tambahan sih nggak ada Kang Nur, paling lebih ke arah testimoni kali ya. Ya. Bapak Ibu, adakah yang sudah terkabul setelah praktekin ilmu RDAY ya dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya? Karena hampir rata-rata kalau sudah datang ke RDAY seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, kalau sampai merasa ada hajat yang tidak terkabul, berarti ada yang salah pada diri kita, ya. Jadi nggak mungkin sekali kalau Bapak Ibu sudah ke RDAY nggak ada satupun hajatnya yang nggak terkabul. Minimal kata Pak Haji kan, yang recehan dulu, yang kecil-kecil, ya. Kalau yang 1M, 10M, 100M itu kalau yang kecil-kecil kabul, yang gede-gede juga pasti kabul, ya. Latihan dulu ya. Ya, Kalau istilah Pak Haji, sesuaian dulu muka lu. Ya kan? Nah, Nggak, maksudnya gini loh, testimoni ini untuk kita bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Artinya apa? Ketika kita udah testimoni, kita berhasil, terus teman kita nih semangat untuk melaksanakan ilmu RDAY, kan jadi pahala, sedekah juga. RDAY Kandang Embek